Dia melihat orang tua-tua makannya cuman Indomie, tidurnya beraskan kardus, dia Welcome cerita back sampai to nangis. my channel again, di mana kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia akibat kritikan dan komentar kalian kepada suatu akun yang melakukan kesalahan ataupun miskomunikasi. Di konten kali ini kita masih membahas seputaran di wilayah Provinsi Maluku Utara. Dan mungkin lu udah lihat cuplikan yang video tadi, yaitu Ibu Sherly Juanda diundang oleh Bang Densu. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bang Densu ini, yaitu Abang Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut, Ibu Sherly menyampaikan statement yang membuat kontroversial yang sekarang lagi dibahas di Provinsi Maluku Utara. Terutamanya Ibu Sherly mengatakan bahwa Bapak Beni Laos pada saat datang ke Kabupaten Kepulauan Morotai, orang Morotai masih ada yang memakan dan tidur beralaskan kardus. Seperti apa maksud dari Ibu Sherly tersebut? Mari kita bahas. Di dalam podcastnya Bang Densu ini mengundang keluarga Ibu Sherly Juanda. Dan keluarga Ibu Sherly Juanda dihadiri oleh Ibu Sherly sendiri, anak tertua Ibu Sherly yaitu Koko Edber, dan anak tengah perempuannya yaitu Cicilin. Di sesi podcast tersebut diawali dengan pembukaan podcast yang cukup mengharukan, di mana Abang masih kayak apa Cici lagi ngapain Abang Densu menanyakan kriteria dan sosok sang almarhum Beni Laos dan insiden yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2024. Dalam podcast tersebut, Ibu Sherly dan juga anak-anaknya menjelaskan bagaimana sosok sang almarhum Beni Laos dan juga insiden yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tali Abu. Dalam podcast tersebut, keluarga Ibu Sherly, yaitu anaknya Cicilin dan Ibu Sherly sendiri, menjelaskan dengan penuh haru dan tangisan. Jadi aku masih punya harapan dalam 2 jam bahwa helikopter bisa datang, kemudian kita bisa ke pesawat SOS. Jadi aku suruh pokoknya apapun tolong dipompa, jangan campur adukan politik, ini nyawa manusia. Aku tahu itu kan jangan campur adukan politik, ini nyawa manusia. Aku tahu itu kan soal sosok sang almarhum Beni Laos dan bagaimana tujuan beliau untuk masyarakat Maluku Utara. Ya, dan mungkin lu pernah nonton podcast tersebut, dan di situ Koko Edber adalah sosok pria yang sangat kuat, padahal di mana ibunda yaitu Ibu Sherly Juanda sudah berurai air mata dan juga Cicilin. Ya, yang namanya laki-laki pasti kuat bro, tapi dalam hatinya hancur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan juga tangisan. Dan mungkin lu juga yang sudah menonton konten tersebut sebagai laki-laki ya pasti paham dengan kondisi yang dialami oleh Koko Edber pada saat podcastnya Bang Densu. Ya, tapi tenang saja. Ibu sekarang sudah terpilih menjadi gubernur perempuan pertama di Provinsi Maluku Utara. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Sherly Juanda dan Sarbin Sehe SAG MPDI dengan perolehan suara sah sebanyak 359.416. Ketiga, hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur Sehe. Dan mungkin insiden yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tali Abu merupakan awal dari sebuah kesuksesan untuk cita-citanya Bapak almarhum Beni Laos. Dan Ibu hanya fokus pada kepemimpinan selama 5 tahun yang akan Ibu jalani dengan Bapak Sabrin Sehe. Tapi kepada Ibu Sherly dan Bapak Sabrin Sehe, ingat, sekarang Ibu Sherly dan Bapak Sabrin Sehe sedang dalam masa aksi penolakan oleh Aliansi Masyarakat Maluku Utara, dan Ibu harus fokus bagaimana menanggapi dari kejadian tersebut. Di dalam podcastnya Bang Densu juga, Ibu Sherly, nah ini nih yang menjadi kontroversial, di mana Ibu Sherly Juanda mengatakan seperti video yang ini. cerita waktu di Morotai waktu itu 2016.
Dia cerita sambil berkaca-kaca betapa dia melihat orang tua-tua makannya cuma Indomie, tidurnya beralaskan kardus. Dia cerita sampai nangis. Aku udah nggak enak kan, jadi aku bilang ya udahlah aku juga ikut ke Morotai. Di dalam isi video yang tadi lu lihat, Ibu Sherly mengatakan bahwa sang almarhum Bapak Benny Laos pada saat datang ke Kabupaten Kepulauan Morotai untuk melihat kemajuan Kabupaten Kepulauan Morotai, beliau melihat ada beberapa orang yang hanya tidur beralaskan kardus dan mengkonsumsi Indomie. Dan statement dari Ibu Sherly tersebut mendapat kecaman dari beberapa pemuda dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Morotai. Mereka meminta agar Ibu Sherly Juanda segera meminta maaf atas statement yang disampaikan dalam podcastnya Bang Densu tersebut. Dari statementnya Ibu Sherly, kalau dari gua pribadi, khususnya untuk hanya mengkonsumsi Indomie, menurut gua ya, gua nggak tahu kalau menurut lu. Tapi yang saya tahu gua, Kabupaten Kepulauan Morotai itu terkenal dengan hasil lautnya, yaitu di mana hasil lautnya terutama yaitu ikan. Kalau kalian berkunjung ke Provinsi Maluku Utara, kalau kalian mencari ikan asin, ya silakan datang ke Kabupaten Kepulauan Morotai. Dan untuk ikan kering atau ikan yang biasa di sini kita orang Provinsi Maluku Utara mengatakan ikan fufu atau ikan asap, yaitu banyak juga di Kabupaten Kepulauan Morotai. Jadi kalau menurut gua, mungkin masyarakat Kabupaten Kepulauan Morotai mengkonsumsi Indomie ya karena hanya untuk selera. Soalnya di sana sudah terlalu banyak ikan sehingga mereka mungkin mencoba untuk mengganti selera atau keinginan makan mereka, yaitu ke Indomie. Dan untuk beralaskan kardus, mungkin maksud almarhum Bapak Benny Laos seperti video yang ini. Di dalam video tersebut ada seorang bapak-bapak yang pada saat itu baru saja membangun rumah dan didatangi oleh sang almarhum Bapak Benny Laos untuk menawari bantuan. Kalau kita melihat dari video tersebut, memang tempat tidur dari sang bapak ini adalah masih terlihat beralaskan ya bukan kardus, tapi gue lihat di situ spanduk ataupun baliho-baliho sisa yang dijadikan tempat tidur. Dan gue juga tidak tahu apakah itu tempat tidur utama atau hanya tempat beristirahat. Dan mungkin kepada orang yang menonton konten ini, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Morotai, ya silakan berkomentar apakah statement dari Ibu Sherly tersebut soal mengkonsumsi Indomie dan hanya beralaskan kardus, ya silakan berkomentar. Tapi diutamakan untuk berkomentar yang positif atau berdebat secara logika. Jangan ada berdebat kusir di dalam komentar ini. Tapi kalaupun ada debat kusir ya tidak masalah. Itu haknya kalian untuk berkomentar. Dan untuk Ibu Sherly Juanda, di dalam podcastnya Bang Densu yang mengeluarkan statement tersebut, ya Ibu Sherly sebaiknya lebih memperhatikan soal statement-statement yang dikeluarkan. Karena Ibu Sherly ini nantinya akan dilantik. Apalagi sekarang, lu juga pasti pernah lihat di mana Ibu Sherly ini didemo oleh Aliansi Masyarakat Maluku Utara. Dan lu mungkin yang belum tahu, silakan lihat di konten gua yang ini. Jadi statement Ibu Sherly Juanda di dalam podcastnya Bang Densu ini menurut gua jangan sampai terulang. Dan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Morotai, silakan kalian berkomentar dan memberikan komentar yang masuk akal. Jangan berkomentar seperti contoh yang ini. Akibat dari komentar dan status yang dari si bapak tadi, ya mungkin kita serahkan saja kepada tim kuasa hukumnya Ibu Sherly Juanda apakah akan menanggapi dari status tersebut atau tidak. Jadi ibu harus bersikap waspada dan hati-hati dalam menyampaikan sesuatu soal masyarakat Maluku Utara. Kalau dari gua pribadi, kita melihat lagi sosok Ibu Sherly Juanda secara histori data diri. Ibu Sherly mungkin bukan dari atau tempat lahirnya itu dari Provinsi Maluku Utara. Tapi Ibu Sherly ini
adalah orang yang lahir di Provinsi Maluku, yang dipilih atau terpilih menjadi gubernur di Provinsi Maluku Utara melalui kepercayaan dan juga simpatisan dari insiden Bapak almarhum Beni Laos. Namun, asalkan Ibu Shirley jangan mau disetir oleh penguasa yang akan menjatuhkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Karena saya yakin dan percaya Ibu masih adalah orang yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai ketegasan dan kemajuan masyarakat Maluku Utara bersama dengan Bapak Sabrin Sehe. Jadi dalam podcastnya Bang Denny Sumargo ini, soal statementnya Ibu Shirley ini mendapat kecaman dari beberapa masyarakat Kabupaten Kepulauan Morotai, yaitu soal statement ini dan tidur beralaskan kardus tadi, dan juga mendapatkan komentar dari beberapa netizen yang pro dan kontra akibat statement dari Ibu Shirley tersebut. Semoga statement tersebut bisa dipahami dan dimengerti oleh beberapa orang, dan jangan sampai menimbulkan lagi perpecahan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara. Karena kalau kita melihat sekarang ini, beberapa aliansi sedang melakukan demo untuk menjatuhkan Ibu Shirley dari penetapan kemenangan oleh pihak KPU. Dan tanpa terasa juga, konten ini sudah di akhir penghujung video, dan semoga kepada lu semua yang sudah menonton konten ini bisa mengerti dan memahami apa yang gue sampaikan kepada lu semua soal kepribadiannya Ibu Shirley, anak-anak Ibu Shirley, dan sosok sang almarhum Bapak Beni Laos. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe, dan juga berkomentar yang positif di dalam konten video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time. Kita Alen, kita Anak Timur, jago kata rada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.